ada peraja dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah ada? Oke, mungkin di pojok-pojok sana. Biasa kalau kita dari orang daerah itu agak mengangkat tangan begini-begini. Saya mau sampaikan kepada kalian, Morowali, Maluku Utara, Prof, itu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, 20% ke atas. Karena apa? Terjadinya hilirisasi, industrialisasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penciptaan lapangan pekerjaan besar sekali di sana. Dan ini tugas teman-teman untuk melakukan. Nah, yang kedua, menyangkut Freeport. Mana Papua? Coba angkat tangan Papua. Kau dengar ini supaya pulang kasih tau orang bye-bye. Freeport. Prof, dulu waktu Prof masih Sekjen Mendagri, pasti Prof selalu berpikir dan kita di bawah curiga. Ini Freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa? Karena apa? Kita bawa konsentrat ekspor keluar. Kita nggak pernah tahu. 2018 Freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia, 10% untuk Pemda Papua, 41% pusat lewat BUMN. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa, berapa turunannya. Maka sejak 2018 kontrak, 2021 kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang smelternya 3 miliar US dollar bangun di Gresik. Dan alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Smelternya selesai, terbesar sengel di dunia. Wow, Sengel lain terbesar di dunia. Jadi kita pingin dia menghasilkan apa? 600.000 katoda tembaga, 600.000 ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di Abuleke lagi. Tahu Abuleke? Tahu Abuleke? Apa lagi Abuleke? Ya pasti di wilayah timur tahulah Abuleke itu. Abuleke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu, Pak. Oh, menipu-menipu gitu ya. Kita nggak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar. Kita nggak boleh lagi. Nah, maka kemudian ini yang kita lakukan. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%. Nah, dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai, itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61%, teman-teman semua. Wow, 61% ya. Dan waktu pemerintah mengambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point. Jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih Freeport sekarang. Luar biasa. Dan Freeport sekarang bukan lagi Freeport McMoran, sudah Freeport Indonesia, PT FI. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Nah, sekedar gambaran, Manu, saya minta slide dong investasi ke depan 40 yang 26 ini. Ini peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi. Ini menuju Indonesia Emas. Kalau kita mau menuju Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10.000 dolar. Sekarang pendapatan per kapita kita 5.300, 5.400. GDP kita harus terbesar 5 sampai 6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi. Nah, untuk membutuhkan mesin pendongkrak ekonomi, kami di Kementerian Investasi membuat salah satu cara alternatif, yaitu desain besar untuk hilirisasi. Di sektor oil and gas
di sektor mineral batubara, di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian. Supaya apa? Kita menciptakan nilai tambah di kita. Supaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik, praja juga kesejahteraannya pasti naik. Jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat. Tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya. Dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat yang kita cintai bersama. Saya pikir itu sebagai closing dari teman-teman, dan Kementerian Investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM daerah. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan mereka menjadi penonton. Permennya sudah ada. Nah, tugas nanti praja-praja yang baru selesai